Kembali lagi bersama saya Fikri Cahya Maulana dengan nomor mahasiswa 1042302. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku besar dan buku pembantu buku besar. Yang pertama itu ada buku besar. Buku besar adalah catatan akuntansi yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas. Buku ini merupakan bagian terpenting dari sistem pembukuan karena menyimpan informasi mengenai semua akun-akun yang digunakan oleh satu perusahaan, termasuk aset, kewajiban, ekuitas, dan pendapatan dan pengeluaran. Nah, di dalam buku besar ini, setiap akun memiliki halaman atau kolom tersendiri yang mencatat transaksi yang relevan. Nah, adapun struktur dari buku besar. Buku besar biasanya terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama itu nama akun. Setiap akun dalam buku besar diberi nama yang jelas untuk memudahkan mengidentifikasi. Kedua yaitu ada tanggal transaksi. Ketiga ada deskripsi transaksi di mana penjelasan singkat mengenai transaksi yang dilakukan. Keempat yaitu ada debit kredit, kolom untuk mencatat jumlah uang yang didebit dan dikredit dalam akun tersebut. Kemudian ada saldo akun, yaitu menjumlahkan saldo akun akhir setelah transaksi dicatat. Nah, kemudian ada buku besar pembantu, di mana buku besar pembantu ini adalah catatan yang lebih rinci yang mendukung buku besar utama. Buku ini digunakan untuk mengelompokkan informasi dari akun-akun tertentu agar lebih mudah dipantau atau dikelola. Contoh umum dari buku besar pembantu ini adalah satu, yaitu buku pembantu piutang, di mana untuk mencatat semua transaksi yang terkait piutang dari pelanggan. Kedua itu ada buku pembantu utang, di mana itu mencatat semua transaksi terkait utang kepada pemasok atau kreditor. Ketiga yaitu buku pembantu persediaan, di mana mencatat rincian persediaan barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, apa sih fungsi dan manfaatnya? Yaitu ada yang pertama, detail transaksi, di mana buku besar pembantu memberikan rincian lebih lanjut mengenai transaksi tertentu yang tidak dapat ditampilkan secara detail dalam buku besar utama. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian keuangan. Dengan adanya buku besar pembantu ini, perusahaan dapat melakukan pengawasan lebih baik terhadap akun-akun tertentu seperti piutang dan utang. Nah, ketiga yaitu adalah memudahkan rekonsiliasi, di mana buku ini membantu dalam proses rekonsiliasi antara laporan keuangan dan catatan akuntansi lainnya. Nah, jadi kesimpulannya, kedua jenis buku ini sangat penting dalam suatu sistem akuntansi, di mana buku besar memberikan gambaran umum mengenai posisi keuangan perusahaan, sementara buku besar pembantu memberikan rincian yang diperlukan untuk mengelola keuangan yang lebih efektif. Keduanya harus dikelola dengan baik untuk memastikan akurasi dan transparansi dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.